Halo, saya lagi ngecek pohon jambu madu Delhi. Ada beberapa jambu madu Delhi yang ada di rumah Kabin Jini Jahra. Ya. Ini kita bisa lihat dulu ke sini. Ini beberapa waktu yang lalu dilakukan pruning, bisa kelihatan ya bedanya. Di bagian tengah ini bersih, jadi nggak gelap. Jadi semua cabang itu cabangnya keluar. Nah, setelah di pruning, kemudian dilakukan pembersihan dahan maupun rantingnya, dan dia ternyata keluar bunga. Dan bunganya itu sudah sebagian menghasilkan buah. Nah, ini saya kasih contoh. Ada satu buah seperti ini nih. Ini pentingnya melakukan penjarangan. Bisa dilihat ya. Ini buahnya ini beda-beda nih. Pertama ada buah yang rontok. Ini kalaupun tidak jadi ataupun tidak rontok, tidak copot ya, tidak lepas, ini akan dilepaskan manual. Ya. Kemudian seperti ini buahnya kan maksimal. Malah mungkin udah siap dikonsumsi, dia bisa dipetik. Tapi yang lainnya kecil. Ini bentuknya juga jadi aneh-aneh dia. Ini ada satu yang rontok sendirinya. Seharusnya pada saat pertama kali kita bungkus itu dibersihkan dulu. Jadi yang seperti ini nih, ini kan bentuknya juga nggak bagus. Ya. Ini kalau istilah kitchen itu sebutnya menyon. Ya. Bentuknya itu nggak bagus seperti ini. Ini sebaiknya langsung dihilangkan. Jadi dia dipelihara cuma 3 saja supaya hasilnya juga maksimal. Kemudian yang kedua, kadang kesalahan lagi adalah kita, ini misalnya seperti ini nih. Ini bungkus buah, ya. Ini di sini, diikatnya di sini, di tangkai buah. Ya. Ini saya lebih jelas. Nah di sini, ini kita bisa lihat ya. Ini seharusnya nggak perlu terjadi seperti ini. Ini harusnya sudah diseleksi dari awal. Dia bentuk yang bagus tuh harusnya seperti ini. Ya. Nah kalau dibungkus dengan pembungkus plastik biasa ataupun pembungkus buah yang memang untuk pembungkus buah, itu jangan diikat di sini, bisa jadi dia nggak kuat, tapi diikatnya di dahan atasnya, ya, di tangkai atasnya, jangan di tangkai buahnya. Saya ambil contoh di sini. Ya. Nah ini kan buahnya banyak sekali nih, terhimpit-himpit dia, seperti ini. Nah ini diikatnya di cabang atas. Ya. Kemudian ini juga, nah hati-hati juga. Karena dia bahannya tidak didesain sebagai pembungkus buah, akibatnya kadang terlalu panas, dia malah berembun. Nah, pada saat seperti ini, sebelum dibungkus, buah-buah yang tidak bagusnya harusnya dihilangkan. Nih, ini dihilangkan. Karena kalaupun jadi, hasilnya nggak maksimal. Jadi lebih baik kita pelihara seperti ini. Ini kan bentuknya hampir rata dia. Misalnya bagus-bagus semua, baru habis itu kita bungkus untuk menghindari kemungkinan adanya lalat buah. Ya, jadi buahnya nanti halus. Nah ini kita ikatnya jangan di sini, karena nanti pada saat ada hujan, airnya ikut ke sana, dia malah bisa patah. Jadi kita ikatnya di cabang atasnya. Ya, ini kebetulan saya pakainya pakai plastik biasa ya, plastik resek. Kalau misalkan lebih bagus ya pakai plastik pembungkus buah yang memang didesain seperti itu. Contoh lain, kadang kita siapkan plastik tapi tidak memadai. Ini bisa dilihat seperti ini. Bang Adul mungkin bisa di zoom ya. Nah seperti ini nih, buahnya banyak sekali. Ini oleh Bang Indra, ini dibungkus dengan plastik yang biasa, yang kecil ya, seperti ini. Padahal dalam satu tangkai ini banyak sekali buahnya. Akibatnya dia jadi terhimpit plastik. Ini plastiknya saya sobek dulu supaya dia tidak jadi masalah. Nah seperti ini. Nanti akibatnya dia kadang suka ada yang rontok buahnya. Supaya menghindari itu, selain dia penjarangan buah,
nanti pada saat dia dibungkus, sebaiknya bungkusnya juga disesuaikan dengan jumlah buahnya atau banyaknya buah supaya dia tidak terhimpit. Ini contoh berikutnya nih. Ini contoh berikutnya. Ini bisa dilihat. Ini kan bungkusnya ini kecil tapi buahnya banyak. Jadi sebaiknya seperti ini diganti dia dengan plastik pembungkus buah yang lebih besar supaya dia tidak menghambat pembesaran buah. Nanti biar diganti seperti itu. Jadi kadang kita bungkus saja itu tidak cukup. Ini contoh lain yang dibungkus tapi tidak diseleksi. Dan juga nih hati-hati, ini ada kutu-kutu putih. Ya, ini harusnya ini diseleksi. Ini seperti ini kan harusnya dihilangkan. Seperti ini. Supaya buah yang hasil tuh buah yang maksimal. Ini sayang dia kalau dia nanti tidak diseleksi, ada buah-buah yang sudah cukup besar ternyata malah hilang, malah tidak maksimal. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Ini contoh lain di pohon yang satunya. Ini hasil yang sama nih. Ini buahnya banyak tapi bisa dilihat yang rontok sampai seperti ini. Ya. Jadi harusnya ini dia jangan di tangkai buah tapi di atasnya. Ya. Ini sampai rontoknya nih sampai hampir satu tangkai. Jadi sayang. Ini sampai seperti ini. Sampai satu plastik sendiri. Padahal dia kalau misalkan buahnya bisa besar maksimal akan lebih manfaat. Ya. Ini contoh lain. Yang plastiknya itu terlalu kecil sehingga perkembangan buahnya malah terganggu seperti ini. Jadi sementara ini saya lepaskan dulu. Kalau nanti ada yang sudah cukup besar, mungkin saya panen lebih awal. Misalkan di sini ada yang sudah lebih besar, sekaligus penjarangan, sekaligus saya panen sebagian seperti ini. Ini saya panen dulu sebagian, buahnya sudah bisa saya konsumsi. Nah, ini bisa dilihat hasil dari pruning yang dilakukan. Ini bunganya banyak sekali. Ya, ini seperti ini, di sini sampai ke bawah-bawah. Ini sebagian sudah jadi buah, sebagian masih belum jadi. Nah, ini contoh lagi kesalahan pembungkusan. Ini dia sampai busuk karena terlalu dekat, lembab dia. Ya. Bagaimana kalau buahnya cukup besar tapi bentuknya aneh seperti ini? Ini juga sebaiknya dihilangkan. Nah, seperti ini. Ini tadi bentuknya seperti ini. Dia nanti nggak maksimal. Kemudian buah yang di tengah seperti ini juga terpaksa dikorbankan. Ya, karena kalau misalkan tidak dikorbankan, dia nanti terhimpit juga, dia juga tidak bisa besar. Nah, ini untuk yang lain-lain, kapan jambu itu mulai dibungkus? Sebaiknya dibungkus pada saat dia sudah hilang ininya nih, sebuk-sebuknya, rambutnya, kemudian dia sudah mulai membentuk kayak bakal buah seperti ini. Dia nanti mungkin sekitar beberapa hari kemudian kalau sudah membentuk seperti calon buah, baru dia dibungkus. Dan harap bungkusnya itu juga diperhitungkan dengan ukuran buah yang nanti kalau dia buah maksimal. Jadi jangan sampai setelah dibungkus dia terhimpit, nanti hasilnya malah tambah nggak maksimal. Ini bisa kita lihat, ada yang sampai buahnya di tanah. Ini seperti ini. Dia saking beratnya, buahnya sampai nempel ke tanah. Ini bisa kita lakukan. Biasanya kita bantu di sini dibuatkan penahan. Jadi diikat ke atas, dia ditahan supaya dia tidak terlalu beban. Atau bisa juga dia dikasih penunjang di sisi ini.
Nah, biasanya kalau kita buahnya bergelombang, ada yang sudah jadi buah, ada yang baru bunga, itu kita bingung. Pada saat kita bungkus, yang bunganya ikutan kebungkus. Nah, itu biasanya memang kita mesti seleksi. Kalau kita menurut kita dia mengganggu dan kita mesti pilih salah satu, berarti mesti ada yang dikorbankan. Nah, buah-buah yang bagus biasanya buah yang datang di seperti ini nih. Dia di cabang-cabang utama. Itu biasanya dia kuat. Cabangnya kuat, kemudian buahnya juga besar. Kalau buah yang di ujung pucuk, itu biasanya buahnya kurang maksimal. Ya. Tapi hasil dari pruning yang dilakukan sebelumnya untuk yang jambu madu Delhi ini sudah menunjukkan hasil. Dia lebih terbuka, kemudian setelah selesai di pruning juga ternyata dia menghasilkan bunga dan buah yang banyak sekali. Ya. Mungkin itu untuk share pengalaman mengenai pembuahan jambu madu Delhi. Ini di sini ada beberapa pohon di rumah Kabin Jejara sebagai sampel. Bagi rekan-rekan yang tertarik, jambu madu Delhi ini salah satu jambu pilihan. Buahnya cukup besar, ukurannya cukup maksimal, kemudian juga rasanya manis. Dan dia bisa jadi salah satu pilihan selain biasanya kalau di Jejara selain jambu dalhari. Bagi mungkin yang tertarik, itu bisa lihat-lihat di Tokopedia Jejara atau bisa juga lihat-lihat langsung di toko pertaniannya. Di sana disediakan untuk bibit jambu baik madu Delhi maupun jambu dalhari. Ini sudah ada contoh sampelnya bagaimana buahnya serta kelebatan buahnya baik di rumah Kabin Jejara maupun yang ada di toko pertanian Jejara. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam Jejara.